Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ika Susilawati, peserta PPG Daljab tahun 2021 Angkatan Pertama Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Sehari-hari saya bertugas di SD Negeri Tepus 2 yang beralamat di Blokona 1, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Pada hari ini saya melakukan uji kinerja sebagai salah satu rangkaian kegiatan PPG Daljab tahun 2021 dengan melakukan kegiatan pembelajaran beserta siswa kelas 4 SD Negeri Tepus 2 untuk tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan, dan pembelajaran yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Siapakah teman kalian yang hari ini sudah masuk? Reza. Ya, Mas Reza sedang sakit ya tadi? Ya, ya, ya. Kita doakan semoga Mas Reza cepat sembuh ya. Silakan hari ini siapa yang mau berdoa? Mbak Safa. Oh iya, silakan Mbak Safa temannya dipimpin berdoa. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk kembali. Kita awali pembelajaran kita. Setelah tadi berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sikap yang sempurna, silakan kalian berdiri. Tetap jaga jaraknya. Dengan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Kita awali dengan biar tambah semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar di tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Dan pembelajaran yang pertama. Silakan bukunya disiapkan. Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Dibuka buku paketnya halaman 95. Sudah dibuka? Sudah? Sudah. Hari ini kita akan belajar yang pertama. Kita akan belajar mengenai melaporkan teks wawancara yang kemarin sudah kalian laksanakan dengan mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar kalian secara berkelompok. Nah, nanti kalian akan melaporkan membacakannya di depan salah satu perwakilannya. Yang kedua, kita akan belajar untuk mengenal sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Yang ketiga, untuk IPS kita akan belajar mengenai keterkaitan antara pekerjaan dengan sumber daya alam. Sudah jelas? Nah, tujuan kita belajar hari ini dengan berdiskusi, menggunakan daftar pertanyaan, kalian mampu menggali informasi
Dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan yang tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi lingkungan, kalian nanti akan bisa mengamati apakah ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nanti kalian akan keluar kelas untuk mengamati keadaan lingkungan di sekitar kalian. Nah, setelah selesai nanti kalian akan melakukan refleksi tentang kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam lingkungan dengan tabel yang sistematis. Sekarang untuk yang pertama, karena pembelajaran yang kemarin kalian sudah melakukan kegiatan wawancara, silahkan sekarang kalian bacakan hasil wawancara. Perwakilan kelompok siapa dulu yang mau membacakan di depan? Yang lain coba diperhatikan. Menjadi petani, waktu dan tempat kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Senin 28 Juni 2021. Waktu pukul jam 3 sampai jam 4. Tempat ladang Bapak Pak Sarno. Laporan hasil wawancara pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 3 sampai 4. Kami melakukan wawancara kepada Bapak Sarno mengenai pekerjaannya menjadi petani. Beliau menjadi petani sejak kecil karena kedua orang tuanya juga petani. Tanaman yang ditanam berbagai macam karena ladang yang dimiliki hanya mengandalkan air hujan, maka beliau menanam padi saat musim hujan. Selain padi saat musim hujan juga menanam jagung, singkong, dan kacang tanah. Masa panen setiap tanaman berbeda-beda. Sebelum ditanami, tanah diolah dulu dengan cara dibajak menggunakan alat yang dinamakan lupuh dengan menggunakan tenaga sapi. Setelah itu benih padi ditaburkan lalu tanah dipadatkan dengan garu. Pak Sarno menggunakan alat tradisional karena lebih murah. Setelah menanam padi menunggu hujan. Tiba ketika hujan tiba dan padi sudah tumbuh, baru ditanami jagung dan kacang tanah. Yang paling terakhir adalah nanam singkong. Agar tanaman subur perlu dipupuk dengan urea, TSP, dan juga pupuk kandang. Selain itu rumput yang ada juga dibersihkan. Pak Sarno sangat senang menjadi petani karena menjadi petani juga bisa menghasilkan barang yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, dan jika hasil panen banyak yang bisa dijual, uangnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli ternak sebagai tabungan. Ya, terima kasih Mbak Safa. Tepuk tangan untuk Mbak Safa dan Mbak. Tadi Mbak Safa wawancara siapa? Seorang apa tadi? Ya, seorang petani yang bernama Pak Sarno. Beliau menanam di tanah yang mengandalkan air hujan. Jadi hanya bisa menanam ketika ada air hujan. Tadi apa saja yang ditanam Pak Sarno tadi? Ada padi, kacang tanah, jagung, dan juga tadi apa? Ketela atau singkong. Kalau itu berarti Pak Sarno memanfaatkan sumber daya alam berupa apa? Air, terus tumbuhan, ya kan? Terus kalau tadi sapi berarti sumber daya alam berupa? Sapi termasuk sumber daya alam apa? Tumbuhan, sapi, hewan, ya kan? Nah, sekarang kelompok siapa lagi yang akan membacakan hasilnya? Ya, silakan. Siapa? Tadi sudah kelompok Mbak Safa, sekarang kelompoknya Mbak Endel. Ya, silakan Mbak Endel. Yang lain akan perhatikan ya, hasilnya nanti biar tahu. Berjalan bakso bakar pada hari Senin 28 Juni 2021
2021 pukul 15.00 sampai jam 16.00. Sultan tentang membuat bakso bakar. Penjualan bakso bakar sejak tahun 2018. Setiap hari Pak Sultan membuat bakso bakar dengan dibantu oleh istrinya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bakso bakar adalah 1000 gram daging ayam, haluskan 11 daging powder, 100 gram tepung tapioka, 3 garam, 11 yang bawang putih, haluskan air es. Campur semua bahan halus dan bisa dibentuk. Kalau penggunaan blender, tidak masukkan semua bahan bakso kecuali beras. 2. Bentuk adonan bakso menjadi bulat menggunakan blender. Masukkan dalam panci berisi air hangat. 3. Rebus bakso sampai matang dan rapuh. Angkat dan masukkan segera ke dalam mangkuk berisi es. Angkat dan tiriskan. Setelah dingin, bakso tersebut ditusuk memakai tusuk sate. Saat akan membakar, diberi saus sambal kecap sesuai pesanan pembeli. Sekarang saat penjual dagangan, Pak Sultan dibantu oleh 3 orang karyawan yang memakai sepeda motor di tempat yang berbeda. Ada yang berjualan di rest area, ada yang berjualan di depan Indomaret, dan ada yang berkeliling dusun. Dengan berjualan, Pak Sultan bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan berjualan bakso bakar, Pak Sultan bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Enzin. Tadi Mbak Enzin mewawancarai siapa? Pak Sultan. Siapa Pak Sultan itu? Seorang? Oh, Pak Sultan tadi menjual bakso bakar. Pak Sultan menjual bakso bakar sudah sejak lama. Bahkan tadi Mbak Enzin menyebutkan bahan-bahannya apa, caranya bagaimana, ya kan? Tadi sudah lengkap punya Mbak Enzin juga. Kalau tadi punya Mbak Safar menyebutkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh Pak Sarmo seorang petani, Mbak Enzin tadi menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakso bakar oleh Pak Sultan. Ya, bagus. Jadi sudah ada 2 jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Kalau tadi punya Mbak Enzin berarti memanfaatkan sumber daya alam apa saja toh? Berupa apa tadi? Daging apa tadi? Daging ayam. Ada tepung, betul. Ini yang keras saja. Kalau menaiki sepeda motor berarti menggunakan apa kan? Sing digigit memasukkan bahan bakarnya apa toh? Bahan bakar sepeda motor. Bensin, betul. Sate tadi apa? Kok sate ini? Baksonya tadi ditusuk. Kalau ada juga tadi bahan tusuk sate, tapi bukan untuk bahan bakar. Tusuk sate digunakan untuk nusui baksonya. Semua apa kalau tusuknya itu? Tusuk satenya? Bambu, sumber daya alam atau bukan? Ya, ini banyak ya sumber daya alamnya ya. Sekarang apa yang ketiga? Ya. Pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 14.30 15.30 WIB, kami melakukan wawancara kepada Bapak Pak Ali mengenai pekerjaannya menjadi nelayan. Pak Ali sudah menjadi nelayan sejak tahun 2010. Pak Ali tidak melaut setiap hari, tetapi jika melaut beliau bisa berhari-hari di tengah laut untuk mencari ikan. Terkadang bisa sampai 2 minggu. Pak Ali melaut bersama teman-temannya dengan menggunakan perahu bermesin melalui
dermaga pantai Sajeng yang ada di ujung timur Gunung Kidul. Saat melaut, mereka membawa bekal berupa beras dan sayur-sayuran untuk mencukupi kebutuhan makanan. Selama di laut karena membutuhkan waktu yang lama waktu yang dibutuhkan tergantung cuaca dan jumlah tangkapan ikan. Saat jumlah tangkapan banyak, mereka akan lebih cepat kembali ke darat. Begitu juga ketika cuaca tidak baik dan ada badai di tengah laut, mereka harus kembali ke darat agar bisa tidak terjadi hal yang membahayakan. Hasil tangkapan mereka disimpan dalam lemari ikan yang ditangkap. Ada cakalang, salem, pari, tongkol, dan lain-lain. Menjadi nelayan diperlukan keterampilan, keberanian, dan badan yang sehat serta kuat. Pak Ali sangat senang menjadi nelayan karena dengan menjadi nelayan beliau bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kesimpulan, menjadi nelayan diperlukan banyak keterampilan. Hasil tangkapan berupa ikan harus disimpan dengan baik agar tidak busuk. Jenis-jenis ikan yang ditangkap juga banyak sekali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk dari tadi Mbak Isa kelas tadi siapa? Pak Ali. Siapa Pak Ali? Seorang nelayan itu pekerjaannya apa tuh? Menangkap ikan. Nah, berarti nelayan juga memanfaatkan sumber daya alam. Siapa yang suka makan ikan? Ya, semua suka? Digoreng atau dibakar? Dibakar, digoreng, dipepes, pasti enak. Tadi ikannya ikan apa saja? Cakalang. Ikan apa mulai? Ibu apa boleh mulai? Tongkol, ibu apa nih? Pari. Ya, dan banyak sekali jenis ikan. Ya, tadi kita sudah mengenal 3 sumber daya alam. Nah, sekarang silahkan kalian baca yang ada di halaman 95. Teks mengenai perjalanan. Silakan dibaca ya. Sambil guru siapkan LKPD yang nanti kalian kerjakan. Sudah? Sudah selesai? Nah, ya. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nanti mengerjakannya tetap secara berkelompok. Ya, jawabannya ditulis di sini. Kalau tadi kalian sudah membaca teksnya mengenai siapa tadi? Perjalanan ke desa. Siapa tadi yang jalan-jalan ke desa? Ya. Nanti bertemu siapa? Dia bertemu dengan Pak Jajar. Ya, silakan ditulis. Kalian diskusikan dengan teman kelompok. Kalian tuliskan, diceritakan kembali. Kalau diceritakan kembali berarti tidak harus sama persis. Dikerjakan di sini di LKPD. Nanti dibacakan.
Ada yang bingung? Sudah? Sudah semua? Ya. Sekarang kelompok siapa yang mau membacakan? Ya, silakan, Mbak Isa. Teman-teman yang lain dan anggota dan kelompok yang lain juga perhatikan ya. Bayu dan teman-temannya bersepeda sampai ke desa. Mereka bertemu dengan Pak Jaja, seorang petani. Mereka mewawancarai Pak Jaja. Pak Jaja menanam tumbuhan dan memelihara hewan ternak dan membuat kompos untuk tanamannya. Tepuk tangan. Jangan. Tadi siapa yang berjalan-jalan? Dayu dan teman-temannya. Mereka bersepeda ternyata sampai ke desa. Bertemu dengan siapa tadi? Ya, Pak Jaja, seorang petani. Ya, Pak Jaja tadi memelihara hewan, ternak dan juga menanam banyak sekali tanaman, ya kan? Nah, sekarang kita akan mengamati lingkungan yang ada di luar kelas. Kalian melihat apakah tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah kita ini terawat atau tidak? Dan nanti kalau ada hewan yang kebetulan kamu lihat, misalnya ada kera ekor panjang yang sering berkeliaran, nah nanti kalian lihat apakah keranya itu terawat atau tidak, ya. Kalian amati dari jauh, tidak usah dekat-dekat kalau ada hewan. Nah sekarang kita keluar kelas dengan membawa alat tulis. Kalian bawa LKPD-nya, dan tadi kalian bawa nanti ditulis. Sambil membawa penggaris untuk menggaris. Ada yang bawa? Ya, silakan yuk. Kita keluar kelas satu-satu. Ya, silakan. Kelompok siapa yang mau membacakan? Hasil pengamatan kelompok kami. Nomor 1. Yang lain perhatikan. Pohon jati, keterangan terawat. Nomor 2. Nama tumbuhan bunga mawar, keterangan terawat. Nomor 3. Bunga beca, keterangan terawat. Nomor 4. Nama tumbuhan jagung, keterangan terawat. Nomor 5. Nama tumbuhan kolot, keterangan terawat. Nomor 6. Nama tumbuhan bunga kamboja, keterangan terawat. Ya, terima kasih Mas Desa. Tanaman. Sekarang kelompok siapa lagi? Ya, silakan Mbak Rifka. Nama tanaman bunga mawar, sangat terawat. Bunga kamboja sangat terawat. Bunga sepatu sangat terawat. Bunga anggrek sangat terawat. Bunga kelenteng sangat terawat. Bunga hijau belas sangat terawat. Pohon bunga sangat terawat. Pohon nangka sangat terawat. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Rifka. Tadi ada beberapa tanaman yang berbeda dengan kelompoknya Mas Desa karena tempat kalian mengamati juga berbeda-beda tadi. Silakan kelompok yang terakhir, Mbak Ezel. Nomor 1 bunga kertas terawat. Nomor 2 pohon jati terawat. Nomor 3 bunga melati terawat. Nomor 4 pohon jati terawat. Nomor 5 bunga padu terawat. Nomor 6 pohon pisang terawat. Ya, terima kasih Mbak Fanti. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kalian tadi sudah melakukan pengamatan hewan
Ya, segar. Terus rapi. Ya, bagus. Nah, cara merawat tumbuhan bagaimana? Disiram. Terus dikasih pupuk. Terus digapai kene. Nah, wis ditandur, terus tengah-tengah itu digapai itu. Nah, kalau ada tanaman yang rumputnya sudah tinggi harus segera dipotong atau dicabut, jangan sampai rumput itu mengganggu pertumbuhan tanaman kalian. Apalagi ketika kalian memiliki tanaman yang ada di pot. Ketika ibu kalian punya tanaman yang di pot harus lebih banyak perawatannya, ya kan? Tanaman yang ada di pot jika tidak dipupuk dia tidak bisa mencari sendiri, tidak disiram, dia tidak bisa mencari makanan sendiri. Ya kan, harus sering-sering dirawat. Di sini Bu Guru punya gambar tanam hewan yang ada di sini. Yang terawat yang mana? Kucing. Yang harimau terawat tidak? Tidak. Kenapa kalau harimau tidak terawat? Karena Terlihat seperti apa di sini? Kurus. Terus kira-kira bulunya beda atau tidak dengan yang ini? Beda. Bulunya lebih halus, ya? kucing. Terus biasanya kalau hewan tidak terawat itu punya apa? Bukan satu. Kutu, bulunya kasar, kusam, ya kan? Terus lesu, lemes sekali. Kucingnya melet-melet, kalau ini kan dia cuma diam, ya kan? Kalau yang ini, yang terawat yang mana? Yang taman atau yang di pot? Di taman. Kok kalian bisa mengatakannya? Karena daunnya hijau. Ya, daunnya hijau. Dan iya. Terus kalau ini? Iya betul, layu dan warnanya agak coklat. Walaupun sekarang banyak tanaman yang berwarna merah, berwarna ungu. Terawat tidak kira-kira? Kembangin mamamu, ibumu itu walaupun tidak berwarna hijau, daunnya terawat kan? Ya, asal daunnya terlihat segar. Yang ada di buku. Gambar yang pertama, terawat atau tidak? Yang kedua, terus ini, terawat tidak? Yang ini? Yang ini? 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 Ya, jelas. Kita akan keluar kelas lagi untuk menanam tanaman. Tadi kalian sudah menanam tanaman sebagai salah satu usaha kita untuk melestarikan tanaman. Jangan lupa kalau di rumah kalian harus merawatnya. Tadi kita sudah belajar apa saja tadi? Di CJW mau hasil wawancara, belajarkan hasil wawancara. Yang kedua kita sudah mengenal dari hasil wawancara jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Terus kemudian kita juga mengenal, memahami, mengidentifikasi ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Tadi kita sudah melakukan observasi, delok-delok lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Kalau sudah jelas, guru ingin kalian mengerjakan evaluasi. Kalau kalian tadi mengerjakannya secara berkelompok, sekarang sendiri-sendiri. Sudah siap? Terima kasih kalian sudah mengerjakan evaluasi. Pembelajaran kita sudah selesai. Kita main lagu cuplas-cuplas. Satu, dua, tiga, cuplas, cuplas, suang, suang, Keteng keren-keren. cuplas, kumpul, cuplas, pak, lera, lere, sopong, gundel, aku, sir, simpong, delek, kopong, sir, simpong,
Assalamualaikum